Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izwan Arik Nursandi, NIM 2018460026, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Interior 2 mengenai rancangan gerai fashion yang dibimbing oleh Ibu Ari Widiati dan Pak Jundi Jundullah. Simak presentasinya berikut ini. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu mengenai informasi tugas yang diberikan, yaitu mengenai gerai fashion ternama yang berukuran kurang lebih 100 meter persegi, bertema Glorious. Lalu lokasi survei gerai yang kami survei saat itu adalah terdapat kurang lebih 5 merek gerai. Yang pertama ada Polo Ralph Lauren, berada di Living World Alam Sutra. Yang kedua ada Hermes di Plaza Indonesia. Yang ketiga ada Zara di Plaza Senayan. Yang keempat ada Gucci di Plaza Indonesia. Dan yang terakhir ada Fossil di Plaza Senayan. Pada kesempatan ini saya memilih brand Fossil. Di gambar sebelah kiri ini terdapat di Plaza Senayan, dan di gambar sebelah kanan ini terdapat di Grand Indonesia. Brand image yang saya dapatkan dari gerai Fossil terdapat beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama Fossil itu menonjolkan ornamen kayu dan besi industrial berdasar pada konsep interior Fossil. Yang kedua ada ornamen keramik warna-warni di salah satu dinding, biasanya terdapat pada bagian kasirnya. Yang ketiga, penggunaan warna coklat muda dan coklat tua, abu-abu, menjadi ciri khas interior Fossil. Yang keempat, ada pewarnaan hitam pada besi industrial menjadi khas Fossil yang sudah didirikan sejak tahun 1984. Yang kelima, ada elemen kaca pada fasad gerai, sekitar 90%-nya itu mendominasi fasadnya. Yang keenam ada plafon yang cenderung tidak memiliki ornamen atau hiasan apapun, selain utilitas lampunya yang merupakan lampu sorot. Lalu ukurannya itu kecil-kecil, sedang untuk menyoroti produk-produk yang ditampilkan. Yang ketujuh ada penggunaan keseluruhan bahan parkit kayu berwarna coklat muda untuk lantai pada gerai Fossil tersebut. Lalu yang kedelapan, penggabungan elemen kayu, besi, dan kaca sebagai kesatuan pada furnitur dalam gerai. Lalu yang kesembilan ada furnitur yang memiliki ketinggian yang beragam sehingga terasa tidak membosankan. Lalu yang ke-10 ada ukuran bidang kaca polos persegi pada fasad gerai yang mendominasi dengan pinggiran list besi industrial hitam. Lalu selanjutnya saya membuat analisis kebutuhan ruang yang nanti akan diberikan pada gerai yang saya rancang. Yang pertama saya menganalisis penggunanya. Di sini terdapat beberapa pengguna, di antara lain ada owner, yaitu sang pemilik gerai yang berjumlah 1 orang, yang diperkirakan membutuhkan ruang kurang lebih ruang manajer dan toilet. Lalu ada karyawan atau pramuniaga yang berjumlah kurang lebih 3 orang, yang membutuhkan ruang stand gerai, ruang karyawan, ruang penyimpanan, dan juga toilet. Lalu ada kasir. Kasir itu kurang lebih berjumlah 2 orang. Mereka membutuhkan ruang, yaitu ruang karyawan, kasir, dan juga toilet. Lalu yang keempat, ada petugas kebersihan yang berjumlah 1 orang, yang membutuhkan ruang karyawan, ruang penyimpanan, ruang ganti, dan toilet. Lalu yang kelima, ada security yang berjumlah kurang lebih 1 orang, yang membutuhkan ruang yaitu ruang karyawan dan toilet. Lalu yang terakhir ada pengunjung, yang jumlahnya tidak dapat dihitung, yaitu mereka membutuhkan ruang stand gerai, ruang ganti, dan juga kasir untuk membayar produk. Lalu ada kebutuhan perabotan. Di sini saya menganalisis kebutuhan perabotan yang dibutuhkan dalam setiap ruangnya. Yang pertama ada ruang stand gerai yang berjumlah 1 ruang. Kebutuhan perabotan yang dibutuhkan terdapat lemari display, meja display, manekin,
rak baju, sofa, dan juga cermin. Lalu ada kasir yang berjumlah 2 loket kasir yang membutuhkan mesin kasir, meja kasir, dan rak barang. Lalu yang ketiga ada ruang manajer yang berjumlah 1 ruang yang membutuhkan meja kantor, kursi, dan juga lemari arsip. Lalu ada ruang karyawan yang berjumlah 1 ruang, membutuhkan loker, kursi, dan alat kebersihan. Lalu yang kelima ada ruang ganti yang berjumlah 2 ruang, yang perabotan yang dibutuhkan yaitu gantungan pakaian dan juga cermin. Lalu yang keenam ada storage atau ruang penyimpanan yang berjumlah 1 ruangan, yang dibutuhkan adalah lemari penyimpanan. Dan terakhir ada toilet yang berjumlah 1 ruang yang berisikan WC duduk, keran air, washer WC, dan rak gantung. Lalu selanjutnya saya menganalisis konsep glorious itu sendiri. Glorious di sini berarti yang dimaksud kemuliaan, keagungan, dan gemilang dan meriah. Konsep ruang yang digunakan adalah berdasar kemuliaan. Pengunjung yang datang dimuliakan dengan penataan ruang yang memudahkannya untuk mencari produk yang dicari. Selain itu, penataan dan penempatan produk ditempatkan dengan menarik dan fungsional, agar pengunjung sendiri itu terpikat dan tertarik, dan berakhir membeli produk tersebut. Lalu ada penggunaan beberapa material dengan harga tinggi yang ditampilkan sebagai representasi kemuliaan itu sendiri. Lalu ide gagasan konsep yang saya rancang adalah penggunaan warna dasar coklat, abu-abu, dan hitam, berkonsep dari rustic mode era 1980-an, berkiblat pada brand Fossil. Konsep yang kedua, konsep terpusat yang digunakan adalah center of eye, di mana letak meja bundar berada di tengah ruangan gerai. Merepresentasikan bahwa ruang stand gerai menjadi pusat utama pada bangunan gerai dan menjadi daya tarik pengunjung. Yang ketiga ada penggunaan material klasik atau besi industrial sebagai representasi kesederhanaan manusia, dan material glorious atau marmer sebagai representasi kemuliaan manusia. Di sini merupakan analisis zonasi ruang. Yang pertama ada zona publik yang diwarnai oleh warna hijau, kurang lebih luasnya 65 meter persegi, yaitu stand gerai. Lalu ada warna biru yaitu zona servis, kurang lebih luasnya 8,25 meter persegi untuk ruang penyimpanan. Lalu ada warna kuning untuk zona semi-private yang luasnya kurang lebih 12 meter persegi untuk ruang ganti dan toilet. Lalu ada zona private yang berwarna merah, kurang lebih luasnya 14,75 meter persegi yang diisi ruang manajer dan karyawan. Lalu material yang digunakan pada stand gerai ini, yang pertama itu furnitur. Furnitur itu berbahan kayu ceri sebagai representasi paduan glorious. Kayu ceri memiliki kelebihan pada serat kayu yang terlihat jelas dan terang. Lalu besi industrial hitam yang dipadukan dengan kayu ceri menunjukkan sisi paduan klasik pada furnitur. Lalu penggunaan beberapa furnitur khusus manajer karyawan berbahan premium aluminium difungsikan untuk menyimpan barang berharga dan dokumen penting. Pemilihan bahan tersebut juga untuk memuliakan karyawan pada gerai. Lalu yang kedua itu ada penggunaan lantai. Lantai berbahan keramik abu-abu terang sebagai representasi dari konsep warna rustic yang digunakan. Lalu lantai berbahan keramik coklat muda pada area servis berfungsi sebagai area pengunjung dan karyawan gerai, dan merupakan representasi dari konsep warna rustic yang digunakan. Lalu selanjutnya material dinding. Dinding berbahan bata ringan atau hebel yang dilapisi warna bermotif serat kain berwarna abu-abu berbahan vinil. Lalu untuk ornamen vertikalnya berbahan marmer jenis calata berwarna abu-abu gelap. Lalu untuk material plafonnya, plafon utama berbahan triplek dengan motif kayu berwarna coklat tua. Bahan tersebut dipilih karena kuat dan juga ringan. Lalu plafon drop ceiling berbahan GRC berwarna hijau muda Tosca, karena bahan tersebut dipilih tahan air dan aman bagi kesehatan ruang. Berikut layout ruang hasil yang saya desain.
Di sini terdapat ruang manajer, di sini terdapat ruang penyimpanan, di sini terdapat toilet dan juga 2 ruang ganti. Di sini terdapat ruang karyawan, dan yang terbesar adalah stand gerai. Lalu ini merupakan tampak hasil rancangan desain stand gerai. Lalu ini merupakan potongan melintang stand gerai. Dapat dilihat di sini terlihat dari pola lantai, dinding, dan juga plafonnya, serta penataan pada furniturnya. Ini juga merupakan salah satu potongan gerainya. Ornamen yang terlihat di sini merupakan marmer yang vertikal, yang diapit oleh bidang cermin. Ini merupakan perspektif rancangan gerai. Untuk meja bodara sendiri terletak tepat berada di tengah-tengah ruang gerai. Lalu ini merupakan hasil rancangan ruang manajer. Lalu ini terdapat ruang karyawan. Lalu ini merupakan tempat penyimpanan atau storage. Lalu ini ruang ganti bagi para pengunjung gerai. Lalu ini toilet yang biasa digunakan oleh para karyawan dan manajer. Dan yang terakhir merupakan koridor. Sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.